Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Safia dengan NIM 1902 10 20 40 54 dari kelas E PGSD 2019. Saya akan melakukan praktikum fotosintesis. Di sini saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu percobaan in and out, yang kedua yaitu percobaan SAT. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna, spektrum, suhu terhadap fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Pada percobaan pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah ada hidrilla, termometer, sendok, benang, soda kue, stopwatch, botol kaca, dan ada plastik mika dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Langkah pertama yaitu siapkan hidrilla sebanyak 5 tangkai dengan ukuran 10 cm yang sudah diikat seperti ini. Kemudian masukkan hidrilla ke dalam botol kaca. Setelah itu, tambahkan air ke dalam botol kaca. Isi botol dengan air hingga penuh agar udara tidak masuk. Setelah kita atur tanaman sedemikian rupa, kita melakukan percobaan di tempat gelap. Percobaan kali ini dilakukan di tempat gelap. Yang pertama yaitu kita ukur suhu pada botol kaca. Setelah kita mengukur suhu, kemudian catat pada laporan pengamatan. Setelah itu, kita hitung banyaknya gelembung yang muncul pada botol kaca selama 3 menit. Selanjutnya kita melakukan percobaan di tempat yang terang. Yang pertama kita tambahkan baking soda sebanyak 1,5 sendok.
Setelah itu kita ukur suhu pada botol kaca. Kemudian kita catat suhu pada laporan pengamatan. Lalu kita hitung banyak gelembung yang muncul selama 3 menit. Aku tidak muncul ke atas. Apa nih kamu gitu? Selanjutnya kita melakukan percobaan dengan plastik mica berwarna ungu. Kemudian kita ukur suhu pada botol kaca. Kemudian kita catat suhu pada laporan pengamatan dan kita hitung gelembung yang muncul pada botol kaca. Setelah itu kita hitung gelembung yang muncul selama 3 menit. Setelah itu kita lakukan percobaan dengan menggunakan plastik mica berwarna biru. Kemudian ukur suhu pada botol kaca. Setelah itu kita catat suhu pada laporan pengamatan. Kemudian kita hitung banyaknya gelembung yang muncul selama 3 menit.
Kemudian kita melakukan percobaan dengan menggunakan plastik mica berwarna hijau. Setelah itu ukur suhu dan catat pada laporan pengamatan. Setelah itu kita amati gelembung yang muncul pada botol kaca selama 3 menit. Kemudian kita melakukan percobaan dengan menggunakan plastik mica berwarna merah. Setelah itu ukur suhu dan catat pada laporan pengamatan. Setelah mengukur suhu, kemudian kita amati gelembung dan catat pada laporan pengamatan selama 3 menit. Setelah itu kita melakukan percobaan dengan plastik warna kuning. Kemudian ukur suhu dan catat pada laporan pengamatan. Setelah itu kita hitung banyaknya gelembung yang muncul selama 3 menit. Pada percobaan kedua, alat dan bahan yang diperlukan yaitu kompor, panci, alkohol 70%, betadin sebagai pengganti lugon, piring kecil, baskom, gelas ukur, air, tisu, dan juga daun tanaman hidup.
Langkah pertama, kita perlu menyiapkan daun yang telah ditutupi aluminium foil selama 1 minggu. Kemudian kita buka daun yang sudah ditutup aluminium foil. Kemudian, panaskan air hingga mendidih untuk merebus daun, kurang lebih 5 menit. Kemudian kita masukkan daun ke dalam panci. Setelah air mendidih, kita masukkan daun ke dalam panci. Kemudian rebus hingga layu. Setelah daun terlihat layu, lalu kita tiriskan. Kemudian kita siapkan alkohol sebanyak 50 ml. Kemudian tuangkan alkohol ke dalam baskom. Kemudian masukkan daun yang sudah direbus ke dalam baskom yang berisi alkohol. Kemudian masukkan baskom yang berisi alkohol ke dalam panci selama 3 menit. Setelah 3 menit, angkat baskom dan tetesi piring kecil dengan betadine kurang lebih 10 tetes. Kemudian pindahkan daun ke dalam piring kecil. Kemudian teteskan kembali bagian atas daun dengan betadine.
Setelah betadin merata pada daun, kemudian pindahkan daun ke atas tisu. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada daun di bawah sinar matahari. Sekian percobaan yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.